رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilir rahman. Amma ba'd. Yang Tuhan Bapak Haji Musku, hadirin keluarga besar Bakal Mulia yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Awali kaji kita, marilah dengan sama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak hadirin yang hadir pada sore hari ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita berdoa keluarga mulik yang mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya, kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Yang ketiga, kita doakan saudara-saudara kita di Timur Tengah yang lagi susah, lagi menderita karena kezaliman. Semoga Allah selamatkan. Amin. Hadirin niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Fattahu ya Alim. Amin. Iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik. Amin. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi Amin. ila nuril fahmi wal ilmi. Amin. Waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Amin. Wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Allahumma sallimna wa sallim dinana. Amin. Wa sallim ahlana wa Amin. auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah mulik. Amin. Afati dunya wal akhirah. Amin. Tasruf wa tanazza imanana. Amin. Wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Amin. Warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin Amin. di Palestin, al-Israeliyin, al-Suryaniyin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin, wahdul man khadala al-muslimin, wahdukna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, sore ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah dalam kajian tafsir Al-Quran yang dengan rahmat Allah kita telah menyelesaikan jilid ke-8. Hari ini kita akan melanjutkan jilid ke-7, Al-Juz'us Sabi'. Kalau menurutin urutannya itu dari belakang. Iya, Al-Hadid ya. Al-Hadid ya. Al-Hadid. Halaman 174. 174. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard ay nazzahu kullu shay'in fallamu mazidatun waji'a bima duna man tagliban lil aksari wa huwal azizu fi mulkihi al hakim fi sun'ihi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi bil insya'i wa yumitu ba'dahu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu qabla kulli shay'in bila bidayatin wal akhiru ba'da kulli shay'in bila nihayatin waz zahiru bila dilati alaihi wal batinu an idrakil hawasi wa huwa
wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam min ayyamid dunya awwaluhal ahadu wa akhiruhal jumu'ah thumma istawa 'alal 'arsy al-kursiyyis istiwaan yaliku bih ya'lamu ma yaliju yadkhulu fil ardi kal matari wal amwat wa ma yakhruju minha kan nabati wal ma'adin wa ma yanzilu minas samai karahmati wal azabi wa ma ya'ruju yas'adu fiha kal a'malis solihati was sayyiati wa huwa ma'akum bi'ilmihi aynama kuntum bima ta'maluna basir. Aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Al mawjudatu jami'uha yulijul laila yudkhiluhu bin nahari fayazidu wa yankusul lail wa yulijun nahara fil laili fayazidu wa yankusun nahar wa huwa alimun bizatis sudur bima fiha minal asrari wal mu'taqadati aminu dumu alal iman billahi wa rasulihi wa anfiqu fi sabilillah mimma ja'alakum mustakhlafina fi mimma li man taqaddamakum wa sayakhlufukum fihi min ba'dakum man ba'dakum. Kami dulu ya. Bapak hadirin sekalian, kita simak apa maknanya, seperti apa pahamnya. Suratul Hadid. Surat ini disebut surat Al-Hadid. Al-Hadid artinya besi. Jadi jauh sebelum kita lahir, Allah sudah memperkenalkan kepada kita satu ciptaan Allah yang manfaatnya banyak. Itulah besi. Hampir boleh dikatakan tidak ada yang tidak butuh besi. Ternyata besi itu manfaatnya besar sekali. Surat ini diturunkan di Mekah, ada mengatakan di Madinah. Tis'un wa isruna ayat, ada 29 ayat. Adab penuh dengan akidah Islam. Jadi sangat penting untuk memperkuat keyakinan kita tentang Allah, tentang ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha, dengan asma Allah yang maha pengumur, maha penyayang. Sabbaha lillah ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa maknanya? Oleh Imam Jalil katakan yakni nazzahahu kullu syai'in, membersihkan kepadanya segala sesuatu. Falam, maka lam lafaz billah itu mazidatun, lam tambahan mazaidah. Waji'a bima duna, dan didatangkan dengan lafaz man tagliban lil aktsar, tidak dengan man karena taglib untuk yang lebih banyak. Ini maksudnya. Ayat ini ingin memberikan paham kepada kita bahwa seluruh yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, langit, benda-benda langit yang jumlahnya sangat banyak itu, setiap saat bertasbih pada Allah. Matahari bertasbih, bulan, gunung yang ada di bumi, sungai, danau bertasbih kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana bentuk tasbihnya? Kalau matahari bertasbih kepada Allah, mereka tunduk pada kuasa Allah. Mana buktinya matahari tunduk pada kuasa Allah? Tunduk pada hukum Allah, terbit di timur, tenggelam di barat. Teraturnya matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu tasbih dia. Malaikat juga bertasbih. Bagaimana tasbihnya malaikat? Bukan kayak kita baca subhanallah, bukan. Malaikat bertasbih dengan menjalankan semua perintah Allah. Malaikat itu makhluk yang sangat patuh pada Allah. Setiap kali diperintah sampai kiamat itu aja yang dikerjain. Masya Allah.
Kalau Allah bilang usjudu lil malaikat, sujud ke malaikat, semua malaikat sujud sampai kiamat. Pertanyaan, nggak capek? Emang enggak, karena malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ada istirahat. Jadi semua yang di langit bertasbih, semua yang di bumi juga bertasbih. Wahwal aziz, kenapa bertasbih? Dialah yang maha perkasa, fi mulki, dalam kerajaannya. Dari seluruh alam semesta ini yang paling perkasa cuma satu, itulah Allah. Maknanya apa? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Karenanya pantas kalau Allah ditasbihkan, disucikan. Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Bijaksana dalam sunni, dalam perbuatannya. Bapak, kita semua nggak berasa makin lama makin tua. Iya. benar. Kalau berasa tua, takut kita enggak. Ciut, mengerti lah. Kita nggak berasa tua, baru tahu berasa tua kalau udah lama nggak ketemu orang. Kita berjalan terus nggak ada masalah. Itu karena hikmah yang Allah berikan pada kita. Pertumbuhan, perkembangan manusia itu tidak terasa oleh kita. Dari alasan itu maka pantas kalau Allah bertasbih. Kalau Allah ditasbihkan. Pertanyaannya, buat apa Allah cerita begini? Kalau langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar, itu bertasbih kepada Allah, itu ngasih tahu, masa kamu nggak bertasbih? Masa kita yang kecil nggak bertasbih? Nah, salah satu wujud tasbih kita sholat. Waktu sholat kita tasbih, subhana rabbiyal azim. Waktu sujud kita bertasbih, Subhanallah. Kenapa kita mesti bertasbih? Supaya kita sama dengan makhluk yang lain, ya, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Kita lanjut lagi. Siapa Allah? Katanya, lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di langit atas kuasa Allah. Semua yang ada di bumi atas kekuasaan Allah. Apa artinya? Tidak ada satupun di langit dan di bumi yang layak disembah kecuali Allah. Yuhyi, dia menghidupkan. Semua yang hidup ini kita lihat itu asal dari Allah. Kita bisa hidup sampai detik ini juga karena kuasa Allah. Kalau begitu nggak ada pilihan lain hidup ini kecuali tunduk pada Allah. Kita bisa menikmati hidup sampai detik ini juga karena karunia Allah. Bil insya, dengan menjadikan kita manusia. Wa yumitu, dan mematikan ba'dahu, sesudahnya. Jadi Allah menghidupkan dan juga mematikan. Itu kuasa Allah. Jadi kalau ada orang meninggal bukan karena meninggal cekek setan. Kalau ada orang meninggal karena memang ajal, dan itu atas kuasa Allah. Nah, sebabnya bisa macam-macam, bisa karena sakit, bisa karena yang lain-lain. Yang pasti dia meninggal karena sudah ajalnya, dan ketentuan dia harus meninggal jam segitu, detik itu, menit itu sudah ada lebih jauh sebelum kita lahir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau sampai di sini muncul ilmu tauhid. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan Allah punya sifat kudrat. Kudrat itu berkuasa. Kuasanya Allah tidak terbatas. Kalau manusia kuasanya ada batasnya. Tapi kalau Allah tidak terbatas. Dulu berkuasa, sekarang berkuasa, sampai kapanpun berkuasa. Kalau begitu, pantas kalau kita tunduk pada Allah. Pantas kalau kita sujud pada Allah. Pantas kalau kita ibadah pada Allah, karena dia maha kuasa. Kita lanjut lagi. Siapa Allah? Wal awwalu, dialah yang awal. Qabla kulli syai', sebelum ada segala sesuatu. Maksudnya sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada manusia, sebelum ada hewan, ada malaikat, Allah dulu ada. Jadi persoalan itu, makhluk pertama yang diciptakan Allah yang mana nih? Mengenai ini ada beberapa pendapat ahli tafsir.
Pendapat yang pertama mengatakan, ahli hadis mengatakan makhluk pertama diciptakan Allah Nur Muhammad. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah ciptakan dulu Nur Muhammad. Itu sebabnya kalau dalam maulid suka dibaca sama mubalik para habib, laulaka aflaka. Kalau bukan karena engkau, katanya, kalau bukan karena engkau tidak aku ciptakan langit dan bumi. Apa maknanya? Makhluk pertama yang diciptakan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tercipta kemudian menitis kepada Nabi Adam, terus turun sampai Nabi Isa, turun terakhir wujud asli Nabi Muhammad. Jadi seluruh Nabi dan Rasul itu ada nurnya Nur Muhammad. Bapak hadirin sekalian, ahli yang berikutnya mengatakan makhluk pertama diciptakan kalam, pena. Mana ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Berdasarkan ayat itu, menurut ahli tafsir yang lain, makhluk pertama yang diciptakan kalam, pena. Kalau ciptakan kalam, Allah bilang uktub, tulis. Sejak disuruh sampai sekarang nulis terus tuh. Semua yang ada di alam semesta dicatat sama kalam. Nah, pena itu. Untuk apa? Untuk bukti. Jadi nanti di hari kiamat kita nggak bisa mungkir, karena semua catatannya ada tuh, recordingnya ada. Pendapat yang ketiga mengatakan makhluk pertama yang diciptakan Allah langit. Langit itu ada matahari, ada bulan, ada bintang. Pendapat yang berikutnya mengatakan makhluk pertama yang diciptakan inilah langit dan bumi jadi satu. Langit bumi jadi satu. Kemudian Allah pisahkan menjadi bagian-bagian yang begini banyak karena kuasa Allah. Terus gimana menghadapi pendapat yang banyak ini? Profesor Said Sabiq mengatakan kita hormati seluruh ahli yang menyampaikan pendapat itu karena beliau itu punya dasarnya, punya dalil. Ngajarin buat apa tuh? Mengajarkan sikap apresiatif, menghargai siapapun orangnya. Baik, kita lanjut lagi. Wal awwalu qabla kulli syai', sebelum ada segala sesuatu, bila bidayah, tanpa permulaan. Bedanya dengan kita, kalau kita ada permulaannya. Setetes air berubah jadi segumpal darah, berubah jadi segumpal daging. Kalau Allah nggak pakai awal, nggak ada permulaannya. Wal akhir ba'da kulli syai' bila nihayah, dan yang akhir sesudah segala sesuatu tanpa penghabisan. Maksudnya gimana? Ketika langit bumi sudah hancur binasa dan fana, yang tinggal ada satu, itulah Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan fana, binasa. Wa yabqa, yang bakal tetap tidak akan berubah cuma satu, wajhu rabbika, zat Tuhanmu. Jadi berdasarkan ayat itu Allah yang paling akhir. Jadi semua mati, semua termasuk malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala, dia mati juga. Nah, untuk membangun lagi kehidupan baru, Allah menghidupkan Israfil untuk meniupkan sangkakala berikutnya. Ketika ditiupkan yang kedua kalinya, maka bangkitlah manusia yang tadinya sudah berkalang tanah dengan tubuhnya. Itulah hari dibangkitkan. Sudah itu muncul yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar, yaumul hisab, mizan, baru sirat, baru surga. Jadi masih jauh. Jadi kalau ibarat jalan masih lama kita jalannya nih. Kalau kepengen di sononya selamat, dari sini nih bawa bekal. Siapin bekal. Bekalnya apa? Amal soleh. Sholat, ngaji gini amal soleh ini, Pak. Kita lanjut lagi. Wal zahiru, dan yang zahir. Allah tuh nyata sekali. Zahir itu nyata. Bil adillati alaih, dengan dalil-dalilnya atasnya. Nyata sekali.
Jadi kalau menurut tafsir, Allah itu nyata, jelas. Gimana nyatanya? Kalau Bapak lihat langit, di pikiran Bapak ada Allah. Kenapa? Nggak mungkin ada langit kalau nggak ada yang menciptakan. Nggak mungkin ada matahari kalau nggak ada yang menciptakan. Jadi begitu Bapak lihat langit, matahari, bulan, bintang, planet, di pikiran kita ada Allah. Itulah Allah zahir, namanya nyata. Wal batin, yang batin an idrakil hawas, dari diperoleh dengan panca indera. Maksudnya gimana? Allah nggak bisa ditangkap dengan panca indera, nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan mata hati. Kalau Allah ada, mana buktinya? Kita bisa merasakan Allah itu ada ketika kita butuh Allah, butuh hidayah Allah. Ketika kita susah, kita minta tolong pada Allah. Pernah susah nggak? Kalau kita susah, kita minta tolong Allah. Ketika Allah jawab, itulah bukti Allah ada. Wa huwa bikulli, katanya, dan dialah kepada segala sesuatu alimun, maha tahu. Jadi Allah tahu. Apa bedanya ilmunya Allah dengan ilmu manusia? Kalau ilmu manusia didahului dengan tidak tahu. Baru tahu. Sekarang baru tahu. Iya. Nah, ada proses dari mulai tidak tahu sampai tahu. Itulah belajar, ilmu kasbi namanya. Kasab, usaha. Saya belajar, bapak-bapak juga tiap Selasa ya. Ada ngaji gini belajar namanya. Ilmu kasbi. Kalau Allah ilmunya nggak pakai belajar. Dulu ada ilmunya, sekarang ada, kapanpun ada. Dan bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia, kalau ilmu Allah nggak terbatas, semua yang ada di alam semesta Allah tahu. Kalau manusia pengetahuannya terbatas, apalagi tambah tua, tambah lupa, Pikun. Kita lanjut lagi. Siapa Allah gitu? Walladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, katanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Pertanyaannya, 6 hari itu kapan? Min ayyamid dunya. Imam Jalal mengatakan daripada hari-hari dunia. Awaluha, yang pertamanya al-ahad, hari Ahad. Wa akhiruha al-jumu'ah, dan hari yang terakhir hari Jumat. Allah nggak nyebut Sabtu, nggak. 6 hari. Pertanyaannya, kenapa sih mesti diciptakan dalam 6 hari? Kenapa nggak sekaligus aja? Para ulama ahli tafsir mengatakan Allah sengaja menciptakan langit dan bumi bertahap, tahap demi tahap. Ada fase demi fase untuk mengajarkan manusia untuk mencapai tujuan mesti punya ada tahapan. Nggak bisa sekaligus, mesti ada tahapan yang mesti kita lewatin. Nah, tahapan itu mengajarkan kita mesti ada rencana. Kalau kita kepengen masuk surga, mesti direncanakan dari sekarang. Saya mesti mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Iman mesti bagus, amal saleh mesti banyak. Itu ngajarin gitu, ngajarin berpikir sistematik. Sumastawa alal arsy. Kemudian dia bersemayam. Dalam bahasa ilmu tauhid Ahlussunnah Jamaah, kemudian dia menguasai di atas arsy. Bukan bersemayam tuh tengah-tengah aja. Pada ngapain nih orang kulik? Enggak. Bersemayam itu artinya menguasai arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, Allah kuasai lagi arsy yang lebih besar lagi. Artinya langit, bumi, dan arsy itu seluruhnya tunduk pada kuasa Allah. Oleh Imam Jalalain, al-arsy dimana al-kursi, kursi katanya. Istiwaan yaliku bih, dengan bersemayam yang layak kepadanya. Ini tanda kalau tafsir Jalalain tafsir salaf. Kalau salaf itu hati-hati menafsirkan bersemayam itu, istiwa itu dengan makna yang layak pada Allah.
yang layak pada Allah, bukan duduk kayak kita, bukan, layak pada Allah yang sesuai dengan sifat Allah yang mulia, yang agung itu. Kalau ulama khalaf lebih berani dalam menafsirkan, tapi dalam banyak hal sering meleset. Misalnya alif lam mim. Kalau ilmu tafsir klasik seperti Jalalain, wallahu a'lamu bi murad bidzalik. Cuma Allah yang tahu makna di balik ayat itu. Kalau ulama khalaf bilang alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Quran itu dari Allah, diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan dari Muhammad. Kalau dicocok-cocokin memang cocok. Cocok memang. Tapi kalau tanya mana dalilnya? Nah, di situ ulama khalaf tidak bisa memberikan keterangannya. Kalau dihitung-hitung cocok memang. Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau ulama as-salaf lebih hati-hati. Kalau ayat yang mutasyabih, yang nggak jelas, serahin sama Allah. Untuk apa? Yang paling tahu makna ayat mutasyabih yang bicara, yang kalam. Ya siapa kalam? Allah itu. Jadi nggak mau masuk ke wilayah yang bukan wilayahnya kalau ulama salaf. Kalau khalaf nggak, cari sampai mentok gitu. Itu bedanya. Nah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan ada ayat yang bisa ditafsirkan gitu, ada ayat yang tidak bisa ditafsirkan, harus ditakwil. Contoh, yadullah fawqa aydihim. Kalau terjemahnya, yad tangan kan? Yadullah tangan Allah, fawqa aydihim di atas tangan mereka. Surat Muhammad ayat 20. Kalau Allah punya tangan, jadi masalah tuh. Kalau gitu Allah nggak sama, nggak beda dengan manusia. Kalau punya tangan segede apa tangannya? Segede apa badannya, kepalanya gitu. Padahal di Quran akan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Di ayat lain dikatakan walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau begitu ayat ini nggak bisa ditafsirkan, nggak bisa diterjemahkan, yang mesti bisa ditakwilkan. Nah, takwil itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah menjadi penting untuk mengangkat makna yang tersirat di balik itu. Maknanya apa? Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Sehebat apapun manusia berkuasa, dia tunduk pada kuasa Allah. Setuju nggak? Setuju. Biar hebat kayak apapun orang, kumis gelintang dada berbulu. Kalau Allah mau kedet aja, dikedet doang itu. nyamanya selesai. Jantung kan begini. Kalau Allah bilang stop, habis deh. Tapi apa? Nggak ada yang berkuasa kecuali Allah. Nah, ayat ini menyadarkan kita, karena kita tidak berkuasa, pantas dong kalau kita tunduk pada Allah. Tunduk ke namanya ibadah. Setuju nggak? Setuju. Makanya kalau ada orang nggak ibadah, malu sama Allah, nggak pantas. Itu sebabnya bersyukur kita nih jadi keluarga besar Ngulik ya. Sarana ibadah disediakan, pengajian diadakan. Ini intensif ya. Di tempat lain nggak ada, baik di luar negeri nggak ada. Ya, hotel besar di luar negeri bikin pengajian nggak ada. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia maha mengetahui, dia tuh Allah. Ma yaliju, yang masuk ke yadkhulu fil ard, yang masuk ke dalam bumi. Kalmator seperti air hujan. Allah paling tahu tuh berapa banyak air hujan yang diserap oleh tanah. Wal amwat, dan mayit-mayit yang masih ditanam di dalam bumi. Allah paling tahu berapa banyaknya. Kalau sampai di sini ya, menghadapi kemarau yang panjang ini, ada solusi yang bagus dilakukan, sholat istisqa. Bagus tuh ya.
Soal istisqa itu ada syaratnya. 3 hari sebelum sholat puasa. Misalnya sholatnya hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu puasa. Nggak mandi. Selama puasa memperbanyak istighfar, taubat, banyak sedekah, membersihkan semua wilayah kita dari kemaksiatan. Kalau itu sudah lakukan, nanti pas hari Kamis misalnya sholat istisqa turun hujan. Dulu pernah kejadian di Kelapa Gading, orang bikin sholat istisqa, habis sholat nggak hujan. Katanya hujan Pak Ustaz. Saya bilang jangan langsung nyalain Allah, periksa dulu. Intinya sholat istisqa syaratnya udah kelihatan belum? Apa syaratnya katanya? Puasa dulu 3 hari, belum. Jadi kenapa kalau tidak turun hujan? Boleh jadi ini teguran Allah agar kita lebih dekat pada Allah. Karena begitu lama nggak turun hujan, air kering. Kan banyak kan di daerah-daerah kekurangan air, akibatnya harga bahan pokok juga naik, gitu dan seterusnya. Untuk bisa mengembalikannya, minta sama Allah dengan sholat istisqa. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya. Allah tahu tuh berapa banyak an-nabat, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi Allah ini. Wal ma'adin, barang-barang tambang. Allah tahu berapa banyak barang tambang yang bisa diangkat dari dalam bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Karahmah wal adab, seperti rahmat dan adab. Allah tahu semua. Jadi atas izin Allah, atas sepengetahuan Allah. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik yas'adu fiha, yang naik kepadanya kal amali salihah, seperti amal yang soleh dan amal yang tidak soleh. Allah tahu tuh. Amal soleh kita nih, Bapak duduk begini, ada catatannya soal di Iliyin. Amal salah juga ada catatannya, tergantung orangnya. Kalau banyak amal solehnya, catatan filenya tuh di Iliyin, surga yang paling tinggi. Kalau amal salah yang paling banyak, orangnya kufur, syirik, tempatnya di neraka jahim. Kalau catatannya di neraka jahim, orangnya bakal ke situ. Jadi mesti hati-hati, Pak. Hidup ini mencetak amal, mencetak kebaikan. Cetak yang baik-baik. Di ujung ayat dikatakan, wa huwa ma'akum, dia selalu bersama kamu. Dia tuh Allah. Gimana bersamanya? Bi'ilmi, dengan ilmunya. Kemana saja kita pergi, Allah tahu. Di mana saja kita berada, Allah ngerti. Allah lihat, Allah dengar. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Ayat ini ingin membangun sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah kepada apa yang kamu kerjakan maha melihat. Berdasarkan ayat ini, para ahli tasawuf mengatakan keadaan yang paling mulia kalau orang merasa dekat dengan Allah. Nah, untuk bisa dekat dengan Allah, kita mesti mensucikan jiwa kita. Hawa nafsu mesti dibersihkan, jiwa mesti diperbagus, supaya kita bisa aina makanu, di mana saja kita berada, Allah tahu, Allah dengar, Allah dekat sama kita. Lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Urusan kita ini kembali pada Allah. Senang, susah, sehat, sakit, balik pada Allah. Kalau gitu gimana? Jangan melawan sama Allah. Tunduk pada Allah, taat pada Allah. Insya Allah. Boleh nanya deh. Yang menanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah menemukan ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, salah satunya adalah ketika kita berpuasa di Ramadan. Kenapa Allah berdoa kepada orang-orang yang sudah beriman? Kenapa
maka tidak seperti ayat orang Muslim atau orang Islam atau orang Islam kafir. Ya nas. Ya. Allah menyapa hambanya dengan sedikitnya dengan dua model. Yang pertama, Allah menyapa hambanya dengan menyebut jenisnya. Misalnya, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ayat yang ya ayuhan nas itu umumnya turun di Mekah. Kenapa Allah menyapa dengan ya ayuhan nas? Karena orang Mekah masih heterogen, masih campur baur. Ada kafir, musyrik, munafik, Yahudi, Majusi, campur-campur. Yang dipanggil bukan keyakinannya, jenisnya, jenis makhluk ya ayuhan nas, supaya semuanya kenal. Beda dengan ayat yang turun di Madinah. Ayat yang turun di Madinah pada umumnya orang Madinah sudah beriman. Ya. Umat Islam yang tadi tinggal di Mekah pindah ke Madinah. Orang Madinah yang semula bukan Islam masuk Islam. Orang Yahudi yang semula tinggal di Madinah, mereka terus meninggalkan Madinah. Orang Nasrani yang tinggal di Najran juga meninggalkan Madinah. Jadi rata-rata orang Madinah tuh semua beriman. Pertanyaannya, kenapa nggak dibilang ya ayyuhal muslimun gitu? Karena kalau ya muslimun itu dia khusus untuk bagian dari orang beriman. Kalau bahasanya lain, ya ayyuhalladzina amanu sifatnya am, umum. Kalau ya ayyuhal muslimun khusus gitu. Padahal ada muslimun, ada muslimat, ada mukminun, ada mukminat. Tapi kalau Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, semua. muslimun, muslimat, mukminun, mukminat kena semua. Kena. Yang kedua, kenapa Allah menyapa dengan ya ayyuhalladzina amanu? Allah ingin membangun satu wawasan bahwa iman itu mahal. Yang membedakan manusia dengan yang lain terletak pada imannya. Biar orang hebat, turun naik mobil mewah misalnya, duitnya nggak kehitung, gitu. Tapi nggak punya iman, masih mendingan orang mulik. Amin. Amin. Kenapa? Harta yang banyak belum tentu bisa nolong. Pangkat tinggi belum tentu bisa nolong. Tapi kalau iman, dia akan membimbing pemilik iman itu untuk masuk surga. Amin. Makanya Allah ya ayyuhalladzina amanu, penghargaan tuh. Tandanya iman mahal, Pak. Gitu ya. Siapa lagi? Ustaz, nanya yang saya ingat pengajian kemarin itu bahas masalah orang muslim sama non muslim itu kalau bersatu itu bilang nggak mungkin ya. Kalau misalnya maksudnya gini, dalam kita bertetangga atau berpolitik itu kan berbaur ya antara muslim sama non muslim. Apa karena hanya di dunia aja itu yang bisa bersatu, tapi kalau di akhirat udah nggak bisa bersatu. Ya. Islam sebetulnya dalam Al-Quran mengajarkan semua orang bersatu bersama dalam satu persaudaraan. Ada orang bersaudara dengan kita sama-sama Islam, namanya ukhuwah Islamiyah. Ya bapak ini sama saya saudara, kan sama-sama Islam. Dalilnya mana? Al-Muslim akhul Muslim. Muslim itu bersaudara dengan Muslim yang lain. Karena itu maka ada persaudaraan sama-sama Muslim. Tapi ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa. Misalnya kita punya tetangga kita bukan Islam, tapi orang Indonesia. Ini saudara kita, saudara sama-sama bangsa Indonesia. Tapi kalau soal keyakinan lakum dinukum Wayadi. kita nggak nyampurin mereka, mereka juga nggak boleh campur tangan ke kita. Kita boleh menghargai, menghormati, mereka juga mesti menghormati kita sebatas yang dipandang tidak melanggar akidah. Itu saudara juga. Bahkan ada saudara sesama umat manusia. Misalnya Hotel Mulia punya tamu orang barat, ya, orang asing datang ke sini, nginep di sini. Saudara kita juga sesama umat manusia.
sama-sama anak cucu Nabi Adam. Perkara bangsanya berbeda atau agamanya beda, Allah ngajarkan buat kamu agama kamu, buat saya agama saya. Dari sudut itu sebetulnya Islam membangun hidup bersaudara, hidup bersatu. Nah, untuk hal-hal yang tertentu kemudian terjadi pemisahan. Ketika kepentingan duniawi itu begitu kuat, maka terjadi pemisahan. Yang mesti dibangun adalah semua orang saudara. Siapapun saudara. Maka dari itu orang kafir itu, kalau nanti Bapak belajar lagi surat At-Taubah, kafir itu ada 4 macam. Ada kafir dhimmi, orang kafir tapi sikapnya tidak memusuhi Islam. Kita punya teman bukan Islam tapi dia hormat sama kita, kita hormati lagi. Dia kafir dhimmi namanya. Ada kafir harbi. Kafir harbi contohnya siapa? Israel tuh. Yang memusuhi orang Arab, dia mesti diperangin. Ada kafir musta'min. Kafir musta'min apa tuh? Orang kafir tapi minta perlindungan. Pernah Nabi sedang berdiri, tiba-tiba ada orang lari-lari minta tolong saya diamankan, mau dibunuh. Sama Nabi diselamatkan, disumputkan apa? Diumpetin, sama Nabi diumpetin. Tiba-tiba yang mau bunuh datang sambil bawa pedang. Kamu lihat nggak si Fulan gitu? Saya bunuh dia. Nabi tadinya berdiri di sini, tiba-tiba Nabi pindah ke sini. Begitu pindah, madum tuqa iman fi hadzal makan. Selama saya berdiri di tempat ini, saya nggak melihat orang itu. Bohong apa nggak? Logika, benar. Tapi di sini. Iya. Kamu lihat orang itu nggak? Saya mau bunuh dia. Enggak. Tapi pindah. Iya, Pindah ke situ. Iya. Begitu pindah, Nabi Diri. selama saya berdiri di sini, saya nggak lihat dia. Benar. Nggak bohong dong. Nggak. Mana? Apa artinya? Meskipun dia kafir, diselamatkan Nabi. Orang yang bunuh udah pergi, diselamatkan dia, didakwahkan, tetap nggak mau masuk Islam, diantar ke kampungnya. Islam tuh Pak, itu kafir musta'min namanya. Nanti Bapak kalau surat Taubah, belajar surat Taubah ketemu tuh kafir musta'min. Terus ada yang keempat, ya orang kafir muakkad, orang kafir yang terikat perjanjian. Nabi Muhammad waktu pindah dari Mekah ke Madinah, yang mula-mula Nabi membangun perjanjian dengan sesama umat manusia. Nabi datangin orang Yahudi, gimana kita bikin perjanjian? Setuju, tidak saling menyerang, tidak saling mengkhianati. Tuh. Terus ada Nasrani, janji juga, setuju juga gitu. Nah orang kafir Yahudi Nasrani yang terikat perjanjian dengan Nabi disebut kafir muakkad. Selama dia menghormati perjanjian, menghormati lagi hidupnya, nyawanya. Tapi begitu mereka ingkar, diperangin. Maka muncul surat Al-Hasyr yang udah lewat ya. Kenapa? Karena melanggar mereka itu, melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Gitu. Terus muncul perang lagi, gitu ya. Perang yang lebih parah lagi dengan orang Yahudi yang melanggar janji. Nah, begitu Islam. Jadi mesti lebih cermat dalam belajar, gitu ya? Iya. Gimana? Cukup? Cukup ya? Cukup. Baik. Kadang-kadang ngaji kebanyakan sudah nangkepnya. Inilah ini. Baik, kita baca doa. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegrojok, anaknya nurut, hidupnya berkah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an. Amin. Wa bi kalamikal qadim. Amin. Wa
وبمحمد خاتم النبيين آمين وبحق أم القرآن آمين علمنا القرآن آمين وفقهنا في الدين آمين وعلمنا التأويل آمين. وهدنا إلى سواء السبيل آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا آمين ويقينا صادقا آمين ورزقا واسعا آمين وقلبا خاشعا آمين. ولسانا ذاكرا آمين. وبدنا صابرا آمين. والعفو عند الحساب آمين. والنجاة من النار آمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة آمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين من الصهيونيين آمين. الإسرائيليين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu